Terima kasih Om sudah mau berdiskusi dengan Total Politik. Nah, ini kembali saya perkenalkan karena ini kontennya berbeda. Ya, Om Dadi ini sekarang lagi menyelesaikan PhD-nya di Harvard University dalam bidang social anthropology, dan beliau kebetulan meneliti soal masalah haji di penyelenggara haji antara Indonesia dan Saudi khususnya. Nah, ada menariknya kalau kita juga bicara sedikit banyaknya mengenai eh, geopolitik Arab Saudi juga. Ini soal politik Arab Saudi juga khususnya, dan ini ada hal yang menarik sebenarnya. Pertama, Pangeran Muhammad bin Salman putra mahkota ini pernah berpidato mengatakan bahwa Arab Saudi itu Islam modernis gitu. Karena apa? Kami Islam modernis karena perempuan sudah boleh nyetir mobil. Nah, perempuan udah boleh nyetir mobil, dan sekarang beliau juga memiliki kepemilikan 80% dari klub sepak bola Liga Inggris Newcastle United juga saat ini. Iya betul. Ini menarik sekali nih, ada wajah baru di dalam kepemimpinan Arab Saudi gitu ya. Nah, gimana sih Om melihatnya dinamika di dalam pemerintahan Arab Saudi sendiri gitu, karena kita kan sebagai orang Indonesia mengenal Arab Saudi ini wajahnya Wahabis dan sangat salafiyah gitu ya, orang-orang salaf gitu ya, yang lebih banyak kita kenal gitu. Tapi ternyata ada wajah-wajah lain seperti yang diakui sendiri oleh Pangeran Muhammad bin Salman bahwa ya kita juga ini ya, kita ini modernis, bahkan dia melabeli dirinya sendiri moderat gitu. Dengan tanda bahwa perempuan udah boleh nyetir. Nah, gimana nih Om Dadi melihatnya nih? Ya, ini perkembangan terakhir di Arab Saudi ya sangat menarik, dan sebagian lagi itu agak mencengangkan bahkan ya, karena perubahan yang sedemikian drastis di bawah kepemimpinan seorang putra mahkota sebetulnya ya. Dia masih putra mahkota, belum menjadi raja karena rajanya kan masih ayahnya. Tapi pada prakteknya dialah sekarang yang berkuasa, Pangeran Muhammad bin Salman atau MBS itu. Jadi perubahan yang terjadi di Arab Saudi, kalau Anda tanyakan tadi, ini memang sebuah perubahan yang mau tidak mau harus terjadi. Mau tidak mau harus terjadi dengan berbagai pertimbangan. Pertama, Arab Saudi sudah tidak lagi bisa hanya menggantungkan diri kepada minyak. Yang sudah melabeli Arab Saudi sebagai negara petrodolar. Iya, dan kemudian minyaklah yang mendatangkan banyak sekali uang. Dan sampai sekarang mungkin oil reserve-nya itu, cadangan minyaknya itu masih sekitar 1/4 dari cadangan minyak dunia mungkin ya. Nah, tapi seiring berjalannya waktu, Arab Saudi juga dia banyak mendengar kepada ahli-ahli ekonomi, ahli-ahli politik dunia yang memang banyak berbicara, baik itu yang mengkritik secara keras, mengkritik secara pedas, atau juga yang mengkritik secara baik-baik gitu ya, bahwa cadangan minyak Arab Saudi ini mungkin tidak akan selamanya bisa digunakan oleh pemerintah Arab Saudi untuk membayar ini, membayar itu, dan seterusnya ya, membiayai negara, karena diperkirakan dalam
70 tahunan dari sekarang, itu minyak Arab Saudi akan habis. Itu dari segi cadangan minyak. Belum lagi dari perubahan cepat dalam teknologi, memungkinkan bahwa dunia cepat atau lambat akan semakin mengurangi ketergantungannya kepada minyak. Ya. Nah, dengan demikian, kalau negara hanya menggantungkan kepada minyak, sekarang saja harga minyak udah jatuh luar biasa, dan OPEC dan negara-negara pengekspor minyak selalu berpikir bagaimana nih kita menyiasati agar harga tidak terlalu mahal, tapi juga jangan sampai terlalu turun. Karena kalau turun, maka pendapatan negara seperti negara-negara pengekspor minyak seperti Arab Saudi itu pasti akan kehilangan kekuatan ekonominya. Ya kayak Venezuela aja langsung drop Venezuela. Oh iya betul. Nah, saya kira diberikannya wewenang yang luar biasa MBS ini oleh Raja Salman ini merupakan pembuka jalan bagi terobosan-terobosan yang memang sudah seharusnya dilakukan oleh Arab Saudi. Itu dari segi ekonomi, dari segi politik telah terjadi banyak perubahan. Saya kira Arab Spring pasti merupakan satu faktor juga yang mendrive mereka untuk harus melakukan perubahan. Kemudian juga perubahan geopolitik di Timur Tengah, wabil khusus di negara-negara Teluk, di mana ya kan kita semua tahu Dubai, Abu Dhabi, sebelumnya Kuwait dan Bahrain itu muncul sebagai kota-kota satelit perekonomian dunia yang baru gitu loh. Nah, Arab Saudi selama ini dikenal sebagai negara kaya, tapi dia tidak ada dalam percaturan itu gitu. Orang berbondong-bondong pengen punya rumah di Dubai, pengen tinggal di Dubai, pengen kerja di Dubai. Imajinasi kan kayak gitu. Arab Saudi nggak punya. Nah, tapi Arab Saudi punya Makkah dan Madinah tentu saja. Yang selama ini masih menjadi kota yang sangat penting secara politik, secara agama apalagi, dan Arab Saudi tidak ingin melepaskan itu. Meskipun sejak tahun 80-an beberapa pemimpin negara muslim kayak Ayatullah Khomeini di Iran dan juga di Libya, Muammar Gaddafi itu menyuarakan aspirasi bahwa ini Makkah dan Madinah jangan dikuasai oleh Arab Saudi aja dong. Jangan mentang-mentang karena Arab Saudi berkuasa di wilayah itu lalu wilayah ini dikuasai juga baik secara politik dan ekonomi, kira-kira gitu kritikannya. Harusnya dikelola secara internasional dunia Islam gitu ya kan. Dan itu Arab Saudi paling nggak mau mendengar hal kayak gitu. Nah, perubahan-perubahan ini didasari berbagai pertimbangan itu saya kira. Nah, masalahnya adalah di Arab Saudi sangat dinamis perubahannya gitu kan. Tapi image tentang Arab Saudi, tentang orang Saudi, tentang Islam yang ada di Saudi itu tidak berubah di banyak tempat, termasuk di Indonesia. Iya, benar. Nah, itu yang menjadi puzzle juga, teka-teki ini. Kenapa dan bagaimana bisa begitu? Nah, saya kira mungkin perlu waktu ya, tapi saya kira orang harus terus disodori fakta bahwa Arab Saudi memang sedang berubah dan mereka bebenah. Anda boleh setuju, boleh tidak dengan apa yang dilakukan oleh MBS, tapi MBS terang-terangan mengatakan bahwa kerajaan Arab Saudi ingin tetap menjadi rujukan bagi negara-negara Muslim dan juga bagi dunia karena Arab Saudi memiliki dua kota yang sangat penting dalam dunia Islam, Makkah Madinah, dan juga Arab Saudi pelan-pelan ingin mengurangi, kalau bukan memerangi ekstremisme gitu, kekerasan yang terjadi di dunia Islam yang ditimbulkan oleh atau diakibatkan oleh
pemahaman atau praktek keagamaan yang dibilang ekstremis gitu. Nah, saya kira itu yang ingin dia sampaikan, MBS sampaikan kepada dunia, khususnya dunia Barat soal begitu. Nah, tapi di Indonesia saya kira image-nya Arab Saudi masih seperti dulu, belum banyak perubahan. Bahkan ada kecenderungan orang tidak suka dengan apa yang dilakukan oleh MBS gitu, karena dianggapnya sekuler, sekuler, melakukan liberalisasi, kemudian memodernisasi terlalu jauh, menangkap para ulama, kemudian kemarin juga terjadi pembunuhan di Arab Saudi kepada salah seorang jurnalis yang sangat terkenal, Jamal Khashoggi, juga dikait-kaitkan dengan MBS, meskipun di pengadilan mungkin mengatakan lain, tapi tuduhan-tuduhan dan anggapan-anggapan seperti itu yang beredar, sehingga wajah dari MBS itu bisa saya katakan tidak terlalu baik di banyak negara Islam, termasuk di Indonesia. Nah, tapi pada kenyataannya adalah di bawah rezim yang baru inilah kita ngelihat perubahan yang signifikan di Arab Saudi. Perempuan boleh nyetir, bahkan di Jeddah itu mulai dibuka bioskop, ya kan? Jadi kemudian ini yang terbaru ini Om Dadi senang dengar musik Korea nggak? Nggak terlalu, kenapa? Korea Utara mungkin senang ya berarti Om Dadi kayaknya. Ini Pangeran Muhammad bin Salman ini MBS ngedorong salah satu grup K-pop paling terkenal di dunia itu, namanya BTS, untuk manggung di Saudi. Oh ya? Iya, jadi wajahnya ngepop banget gitu, bukan hanya sekedar bioskop. Ini musik apa ya? Anak-anak sekarang lah jadi ikon banget gitu. Iya, betul. Yang nggak pernah ini gitu. Tidak begitu ngikutin berita yang terbaru yang Ari kayak sebutkan barusan, tapi itu kan sejalan dengan dengan gagasan besar ya yang digulirkan oleh dia, pertandingan sepak bola, klub-klub papan atas dunia ditampilkan di Riyadh atau di Jeddah, itu udah menjadi fenomena biasa gitu, dan kemudian tuduhan bahwa perempuan mengalami ketertindasan, ya ditindas di Arab Saudi, pelan-pelan dia coba kembangkan itu, perempuan boleh nyetir, kemudian perempuan boleh milih, kemudian ada perwakilan perempuan di lembaga-lembaga tinggi di Arab Saudi dan seterusnya. Ini apa yang disebut oleh salah seorang ahli politik Islam di Inggris, itu disebut sebagai the political opening yang sedang terjadi di Arab Saudi. Itu dia lihat mulai dari tahun 2000-an seperti itu. Nah, tapi tentu saja ini adalah kalkulasi menurut saya. Ini semua adalah perhitungan yang mungkin kalau dulu perhitungannya itu didasarkan kepada agama gitu. Kalau sekarang juga melebar, pertimbangan ekonomi, pertimbangan geopolitik, pertimbangan agama tetap ada, saya kira. Tapi kemudian banyak faktor yang menjadi pertimbangan di belakang apa yang terjadi di Arab Saudi sekarang. Oke. Om, sama ini kalau dengan Amerika Serikat tentunya dengan MBS ini makin dekat ya hubungannya berarti. Pertanyaan menarik. Menurut saya Amerika itu, for better or worse, dia adalah traditional ally buat Saudi.
Ya, Jadi yang lucu itu tuh di adalah Indonesia dia pro Saudi tapi anti Amerika gitu. Padahal kawan ini berdua kawan nempel banget. iya iya. Oh, itu bisa bisa diskusi panjang soal Ya. itu. Tapi memang eh, entah apa yang terjadi ya antara Amerika dengan Arab Saudi ini sedari dulu memang mereka sangat dekat dan saling menguatkan kalau saya lihat. Siapapun pemimpinnya di sana gitu loh. Kayak sudah ada fakta integritas gitu Ya. di antara kedua negara ini. Tapi memang Anda kan baca juga dalam sejarah eh, bagaimana ceritanya Arab Saudi berkembang menjadi negara yang kaya, Ya. lalu menjadi sangat kaya dan menjadi negara super kaya, menjadi petrodolar, itu adalah sejarahnya kan memang tidak bisa dilepaskan dari tangan Amerika. Ya. Dengan ditemukannya minyak oleh para insinyur Amerika dan ahli-ahli perminyakan Amerika dan juga bangsa-bangsa lain tentu saja. Lalu berdirinya perusahaan minyak pertama yang namanya Aramco di Arab Saudi akhir tahun 30-an. Pelan-pelan menaikkan devisa negara Arab Saudi, kerajaan Arab Saudi. Terus sampai kemudian dinasionalisasi oleh Arab Saudi. Sekarang perusahaan Arab Saudi full ya. Nah, itu nggak bisa dilepaskan dari Amerika dan siapapun presidennya, siapapun rajanya, mereka akan tetap dekat. Dan hubungan antara Riyadh dan Washington DC itu memang sangat-sangat dekat. Dan ini yang seringkali dilupakan oleh banyak orang, seperti yang Ari bilang tadi. Jadi mereka pro Saudi tapi kontra Amerika. Padahal mereka itu. Dan kadang-kadang pada kasus-kasus tertentu kekuasaan tertinggi elit Saudi dia berani bertaruh untuk itu gitu. Kayak misalnya kasus Saddam Hussein nyerang Kuwait tahun 90-an, ya kan? Lalu kemudian Arab Saudi mengirimkan pasukannya untuk mengenyahkan Saddam Hussein. Wah, itu sebetulnya kalau misalnya diikuti sentimen publik, itu mereka banyak orang Saudi yang nggak suka dengan Amerika gitu, seperti itu. Tapi ya tidak bergeming karena mungkin walau bagaimanapun kepentingan untuk memberikan jaminan politik Amerika masih lebih kuat buat Arab Saudi dan buat Amerika, Arab Saudi adalah negara yang paling bisa memberikan jaminan terkait dengan Amerika sebagai negara industri di mana minyak adalah salah satu faktor penting di dalam industri di negara-negara modern. Oke. Terus kita tahu gimana ceritanya budget defense-nya Saudi itu salah satu yang paling besar di dunia. Apakah itu memang untuk memperkuat posisi mereka di kawasan atau buat apa sih sebenarnya itu budget nomor 2 atau nomor 3 gitu di dunia kan? Ya, ini terus terang ini sedikit di luar kapasitas saya ya. Tapi kalau saya baca dari literatur, ya memang minyak dengan politik, dengan konflik itu kan nggak pernah jauh. Oh iya, benar. Nah, aspek militer yang Ari tanyakan tadi itu berada di belakang ini kira-kira gitu. Oke. Ketika terjadi sesuatu dengan minyak dan kepentingan oil, maka militer turun. Lalu terjadi misalnya konflik kepentingan di antara negara-negara yang berpengaruh sebagai pengekspor penting minyak dunia, militer berada di belakangnya gitu. Jadi dan ketika terjadi konflik di wilayah-wilayah yang kaya minyak, terjadi proxy war ya kan? Yang di belakangnya itu kira-kira gitulah. Ya, antropolog tuh biasanya lebih jago jelasin ini daripada orang HI ya. Saya nggak gitu yakin ya. Tapi gini ya, Ari, kita itu dipaksa, kita sebagai antropolog itu dipaksa untuk bisa memahami apa yang terjadi di pengalaman manusia, pengalaman masyarakat, pengalaman orang sehari-hari, yang memang mau tidak mau bukan hanya dipengaruhi oleh keluarganya, oleh tetangganya, oleh
pemimpin dusunnya, tapi juga oleh geopolitik dunia gitu. Nah, antropolog modern yang belakangan ini itu memang sangat tertarik dengan mengkaji memang kayak begitu. negara, Ya, memang kayak begitu. kebijakan, karena kebijakan negara itu makin lama makin dirasakan memang sangat berpengaruh bagi terjadinya perubahan di daerah-daerah yang terpencil sekalipun, katakan gitu. Kalau dulu kan antropolog bicaranya tentang masyarakat terpencil, masyarakat di kepulauan, ya kan, yang nggak pernah terjamah oleh modernisasi, yang nggak pernah tersentuh oleh pengaruh luar, yang sangat eksotik, yang sangat asli. Sampai sekarang ada, dan saya kira itu tetap merupakan mainstream di dalam antropologi, dan pemikiran alam pikir antropologi seperti itu, pertanyaan mengenai makna, mengenai proses-proses dan tahapan-tahapan kehidupan itu masih ada, tapi sudah mulai beranjak, sudah mulai banyak antropolog belakangan yang beranjak, termasuk saya sendiri yang coba masuk ke dalam wilayah-wilayah yang selama ini belum masuk. Kayak misalnya anthropology of the state, ya kan? Jadi mengkaji ada apa sih yang terjadi ketika misalnya pemerintah membuat sebuah kebijakan tertentu. Nah, antropolog itu bertanya dia, sebenarnya yang berpengaruh itu birokrasinya atau orang-orang di belakang birokrasi itu, gitu. Ada apa yang terjadi dengan sebuah kebijakan oleh orang-orang yang duduk di belakang meja, gitu. Ini gitu, kan Lari. Kayak siapa namanya di Amerika itu ada nama-nama kayak Michael Silverstein gitu kan, yang banyak meneliti isu-isu yang kayak begitu juga gitu kan, melihat kaitan geopolitik gitu kan. Iya, betul. Nah, ini Om, juga ini pertanyaan terakhir mungkin dari saya. Gimana sih situasinya sekarang? Internal competition-nya dengan munculnya MBS ini di Kerajaan Arab Saudi kan. Tentunya ada kelompok status quo juga nih di dalam nih kan. Nah, juga MBS ini dalam tanda kutip untuk derajat tertentu bisa kita golongkan kepada kepemimpinan yang cukup progresif di dalam internal Kerajaan Arab Saudi sendiri gitu, dengan kenyelenehan dia dalam tanda kutip gitu. Ya. Ada banyak indikasi ya terjadinya konflik kepentingan di dalam keluarga elit Kerajaan Arab Saudi. Mungkin pernah dengar 1 tahun lebih yang lalu ketika para pengusaha Arab Saudi yang terkenal yang juga merupakan anggota kerajaan itu dalam media internasional disebutnya ditangkepin gitu kan, ditangkepin dengan tuduhan melakukan korupsi atau apa gitu. Dan berkali-kali muncul pemberitaan mengenai terjadinya konflik kepentingan, misalnya dengan diturunkannya posisi siapa gitu, dipecatnya siapa dari jabatan apa, padahal itu dan seterusnya, itu sering terjadi. Nah, ini menandakan memang tidak bisa dihindarkan adanya konflik kepentingan, karena memang sampai saya baca itu 2 atau 3 tahun lalu ya, itu ada 7.000 lebih pangeran di Arab Saudi. Coba bayangkan, 7.000 lebih dan semuanya pangeran gitu, dan semua harus dibiayai negara, dibiayai kerajaan gitu, dan Anda bayangkan berapa yang harus dikeluarkan uang untuk itu. Semua hidupnya kelas tinggi dan macam-macam gitu kan. Nah, tapi pada intinya adalah di Arab Saudi ujung-ujungnya pertanyaannya adalah kepada mungkin 2 hal. Pertama, akan dibawa kemana Arab Saudi gitu ya, dalam 10-20 tahun yang akan datang, dan atas dasar apa gitu kepemimpinan yang baru ini gitu. Apakah tetap mengikuti model lama, kepemimpinan lama, atau kita mengadopsi model-model kepemimpinan baru yang mau tidak mau itu berpengaruh baik itu di dalam Saudi sendiri atau di dalam
wilayah Timur Tengah atau di daerah negara-negara Teluk. Saya kira itu yang menjadi pertimbangan. Nah, kalau saya melihat konflik-konflik yang di dalam itu juga mungkin pertama ada unsur-unsur politik agama ya, bahwa kalau kita lihat dalam sejarahnya Arab Saudi muncul sebagai sebuah kerajaan modern, dia tetap berpegang teguh kepada kesepakatan antara penguasa keluarga kerajaan dengan quote unquote penguasa agama dari keturunan para ulama-ulama yang memang sangat dihormati di sana. Ya inilah yang disebut dengan para ulama penganut Wahabi dan penerus dari tradisi Wahabisme ya, Muhammad bin Abdul Wahab dari abad 17, 18, 19 sampai sekarang, dan selalu begitu. Dan sampai sekarang saya kira bahkan seorang MBS pun tidak bisa mengeliminir sepenuhnya pengaruh-pengaruh ini, kecuali dia memilih orang-orang kira-kira yang terlalu ekstrim, dikeluarin deh gitu. Tapi ya muncul tokoh-tokoh yang lain ya kan. Nah, ini juga bukan hanya didasar oleh kepentingan semata-mata pengen menjadi negara moderat atau Anda bilang negara modern atau apa, bukan. Tapi juga pada saat yang sama adalah kalau yang bercokol adalah ulama-ulama yang terlalu ekstrim, ya, yang berpandangannya agak keras, gitu, serba nggak boleh, ini nggak boleh, itu nggak boleh, itu kan. Nah, Arab Saudi keteteran sendiri, gitu loh, keteteran oleh perubahan yang terjadi di sekitarnya, perubahan sosial yang sangat cepat di Mesir, di Bahrain, di Tunisia, di negara-negara Timur Tengah yang besar, soal perempuan, Uni Emirat Arab apalagi secara ekonomi. Dan juga di dalam gitu loh, di dalam kan kalau misalnya tidak terjadi perubahan kayak gitu, tidak ada jaminan Arab Saudi kemarin tidak mengalami Arab Spring juga. Nah, jadi merespon itu. Nah, belum lagi di dalam, itu dari luar ya, dari dalam muncul juga kekuatan-kekuatan yang ingin menjadikan Saudi ini udahlah, minyak kita cuma tinggal 70 tahun lagi, kita mau apa? Nah, bikin gebrakan kira-kira gitu, bikin terobosan. Nah, terobosan-terobosan yang dilakukan adalah pertama berpikir serius tentang haji dan umroh, karena ini adalah kira-kira bakal langgeng ya kan. Selagi ada umat Islam kan haji dan umroh pasti tetap ada tuh. Dan sekarang diperkirakan dari industri tourism itu diperkirakan sekitar 9 sampai 10% tambahan bagi ekonomi Arab Saudi gitu loh. Yang dulunya hanya 20-30 juta billion dollars, miliar dolar ya, bukan jutaan dolar lagi ya. Ke angka sekarang kalau tidak salah tahun kemarin itu hampir 65 miliar dolar. Ini hampir setara dengan industri tourism di negara-negara yang memang banyak menggantungkan diri kepada tourism, seperti negara Thailand atau Indonesia belakangan juga angkanya semakin meningkat, sekitar berapa 8% dari puluhan miliar dolar ke angka 60 miliar dolar. Saya kira angka-angka ini akan sangat berpengaruh ya kan bagi Arab Saudi, apalagi itu terjadi tiap tahun. Nah, jangan dikira juga bahwa Arab Saudi hanya punya Mekah dan Madinah. Arab Saudi itu adalah negara kedua terbesar di Timur Tengah dari segi tourism. Gitu. Karena pertama ada haji dan umroh, kedua adalah dia punya daerah-daerah yang eksotik juga. Kayak daerah Laut Merah, Red Sea ya. Kemudian ada daerah-daerah yang bersejarah peninggalan abad berapa, saya nggak ingat. Madain Soleh misalnya di dekat Madinah itu hampir hampir seusia itu, seumuran dengan Petra di Jordan dan daerah-daerah lain yang dulu peninggalan Romawi kuno dan bangsa-bangsa kuno dulu. Nah, ini ingin di-revive, ingin dikembangkan oleh Arab Saudi, tapi kalau ulama yang terlalu ekstrim, ulama yang terlalu keras pendapatnya, serba nggak boleh, turis nggak boleh selain orang Islam, ya Arab Saudi gimana mau bisa ngembangin itu? Nah, pelan-pelan makanya MBS ini membuka peluang kira-kira kemana arahnya Arab Saudi
sehingga pelan-pelan bisa berkembang, tidak sepenuhnya terbebas dari religious tourism seperti haji dan umroh, tapi dia pelan-pelan bisa berkembang ke wilayah-wilayah lain. Berarti COVID ini bakal berdampak serius ya untuk Arab Saudi. Kalau saya membayangkan it's a huge blow, very devastating, sangat-sangat besar banget dampaknya, pengaruhnya. Anda bayangkan, harga minyak dunia sekarang lagi turun, ya kan? Ya. Harga minyak dunia lagi turun, umroh terpaksa harus dihentikan pada akhir Februari kemarin, ya kan? Bulan April akhir ini, tanggal 24, harusnya udah bulan Ramadan masuk. Dan menurut kebiasaan, bulan Ramadan itu adalah peak seasonnya umroh. Dari Indonesia aja orang yang pergi umroh itu tiap hari sekitar 3.000 orang pergi umroh. Mulai bulan puasa, awal puasa itu naik jadi 4.000. Dalam satu bulan orang Indonesia pergi umroh itu 100 ribuan orang. Kalau hari ya? Udah mulai bukan 100 ribu dalam satu bulan. Kayak tadi 3.000, 4.000 itu sehari. Iya. Kalikan 20 juta per orang. 100 ribu udah 2 triliun. Iya kan? Iya, jadi angka yang luar biasa nih dalam bidang-bidang ini. Tapi ya ini negara manapun, bangsa manapun, pekerjaan apapun pasti akan terdampak. Ini memunculkan distrust nggak nih kepada kerajaan dengan situasi kayak begini? Soal apa? Ya dengan COVID-19 ini, dengan harga minyak dunia turun gitu. Saya nggak tahu soal distrust ya, tapi yang jelas kalau memang penanganannya nggak serius, masalah berlarut-larut, mungkin akan memunculkan kebingungan dan mungkin pada level tertentu kemarahan. Dan jika tidak ada manajemen yang baik, akan memunculkan konflik kepentingan, dan kalau tidak bisa ditangani ya bisa terjadi kerusuhan dan macam-macam. Nah, ini yang sangat-sangat krusial dan pastinya harus segera ditangani. Ya, makanya bukan hanya di Arab Saudi, juga di Indonesia dan di saya ngelihatnya gitu sih, Om. Kenapa pemerintah Arab Saudi agak cepat responnya gitu, karena memang harga minyak dunia lagi turun gitu kan. Dia harus tutup negaranya, dan negaranya harus tampil kayak Malaysia sekarang karena pemimpinnya tidak terlalu memiliki legitimasi gitu ya. Karena betul. ekonominya lagi turun, negara harus show force gitu, memperlihatkan power ya kepada masyarakatnya gitu kan, untuk membuat ini negara hadir loh gitu. Lu tanpa negara, tanpa kerajaan Anda tidak bisa nih gitu. Kalau saya membacanya, karena responnya begitu cepat. Benar. Setuju. Saya juga ngelihatnya kayak misalnya serangan yang dilakukan Arab Saudi terhadap Yaman, di luar konflik kepentingan yang udah lama terjadi antara Iran dengan Arab Saudi ya, antara Rusia dengan Amerika dan seterusnya. Ini mungkin juga salah satu cara bagaimana istilahnya tuh soft launching kali atau apa ya gitu ya. Itu ngeri sekali tuh. Ngeri sekali itu loh. Melaunching sebuah kekuasaan baru dengan melakukan penyerangan terhadap negara lain. Tapi kan itu tadi intinya, seperti yang Ari bilang, kehadiran kita harus dirasakan nih di regional. Nah, itulah yang terjadi. Saya sangat-sangat sedih dan prihatin dengan masalah itu, dan kalau itu adalah sebuah kejahatan kemanusiaan, memang kita harus kutuk bersama gitu, siapapun itu gitu loh. Jadi ini sangat-sangat disayangkan gitu. Tapi itu penilaiannya adalah tentu saja harusnya bukan dari pihak personal ya, tapi juga harus ditentukan oleh pengadilan internasional lah gitu, bukan oleh pihak siapa atau negara mana, tapi oleh ini. Tapi sejauh ini
MBS dengan sangat luar biasa dan cekatan menurut saya dia bisa mengimbangi dengan melakukan hal-hal lain yang memang dirasakan sigap dan luar biasa, termasuk soal COVID ini gitu loh. Saya melihat wah ini Arab Saudi. Nah itu juga yang saya nggak tahu Ari melihatnya apa perbedaan cara pandang yang berbeda antara orang Saudi yang katanya disebut Wahabi soal agama, tapi cepat sekali soal ini gitu ya, nggak mau main-main, dengan orang-orang kelompok lain yang kayaknya masih menganggap remeh aja gitu dengan COVID-19. Udah dibilang jangan berkerumun ya, jangan ini, tetap aja bahkan dari negara-negara jauh pergi ke wilayah yang jauh hanya untuk menghadiri atau dalam rangka menghadiri kegiatan-kegiatan tertentu gitu loh. Kalau di Arab Saudi udah nggak ada urusan, sekali dianggap nggak boleh ditutup gitu. Itu kalau kata Prof. Zulfikar Amir itu Prof. Aso itu soal kompetensi katanya. Jadi orang yang tidak kompeten cenderung anggap remeh. Kata beliau kayak gitu. Iya itu Prof. Aso. Iya, jagonya lah Prof. Aso. Iya, ahlinya itu sosiologi. Ahlinya. Oke Om Dadi, makasih banget Om Dadi sudah bergabung. Sama-sama Hari, sukses dengan programnya. Ya, ini kita akan lanjut terus bahas semua tema nih. Ini kayaknya dalam waktu siap. Win semua narasumber kita nih. Iya, karena kita dekat juga lah secara pemikiran dan secara hati lah ya. Oke Om Dadi. Oke, siap. Makasih banyak Om Dadi. Assalamualaikum. Oke, makasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih. Produced by Total Politik and powered by haluan.co.